Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Prasetyo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai Islam dan abad modern, yang terdiri dari dua pokok pembahasan, yakni pembahasan mengenai abad modern Islam dan beberapa tokoh Islam pada abad modern. Pembahasan yang pertama, yakni mengenai abad modern Islam. Pada abad ke-18, Islam menduduki era yang disebut dengan era modern atau abad modern. Pada saat itu, Islam dipandang sebagai awal dari adanya suatu peradaban. Abad peradaban Islam ini ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang sains dan juga teknologi, di mana hal ini dipandang mampu untuk mengubah hal-hal dalam kehidupan manusia yang bersifat fundamental. Periode modern Islam juga dikenal dengan zaman pembaharuan, karena pada abad modern ini, Islam mulai berusaha untuk melakukan suatu gerakan dengan berpikir serta merubah segala sesuatu hal guna disesuaikan dengan keadaan yang semakin maju oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern. Pembaharuan dalam Islam sendiri bertujuan untuk membawa suatu kemajuan pada umat Islam. Hal ini dikarenakan pada periode pertengahan, Islam sudah tertinggal sangat jauh dengan peradaban Barat, di mana salah satu hal yang menjadi indikator adanya pembaharuan dalam Islam ini adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte di Mesir, yang membuat mata dunia Islam terbuka. Kaum muslim yang tinggal di Mesir dan Turki, di mana Mesir dan Turki pada saat menjadi pusat kekhalifahan menjadi terbuka akan adanya kebebasan dari zaman kemunduran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam pada abad modern adalah masa di mana umat Islam mulai bangkit dan menyadari akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan suatu kehidupan setelah keterpurukan dan kemunduran yang dialami oleh umat Islam pada periode pertengahan. Selain itu, umat Islam juga melakukan gerakan-gerakan pembebasan dari belenggu bangsa Barat atas penjajahan yang mereka lakukan. Karena dengan adanya penjajahan tersebut, umat Islam menjadi lebih sadar dan mengerti akan sisi kelemahan yang ada pada mereka. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam untuk membebaskan diri dari cengkeraman bangsa Barat. Selanjutnya adalah gerakan-gerakan pembebasan pada abad modern Islam. Yang pertama adalah gerakan pan-islamisme. Pan-islamisme ini merupakan suatu gagasan yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Secara lebih luas, pan-islamisme bermakna sebagai suatu rasa solidaritas antar seluruh umat Islam, atau bisa juga disebut dengan persatuan dari seluruh umat Islam. Sehingga ide-ide pan-islamisme pun dicetuskan dan dikobarkan di beberapa negara Islam, di mana negara Islam ini sedang berada dalam jajahan bangsa asing atau sedang berada pada masa kemunduran. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam agar bersatu dan menjadi lebih maju. Sebagai sebuah gerakan pembebasan, pan-islamisme ini memiliki pengaruh yang begitu amat besar. Salah satu buktinya adalah Sultan Abdul Hamid II yang berasal dari Turki, yang menyambut gagasan pan-islamisme ini dengan baik. Dan efek yang ditimbulkan dari propaganda pan-islamisme ini adalah dapat melahirkan pemimpin nasionalisme di berbagai kalangan umat Islam yang sedang berjuang menuntut kemerdekaan atas negeri mereka yang sedang berada dalam penjajahan bangsa Barat. Yang kedua adalah gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme merupakan suatu gerakan kebangsaan, di mana gagasan ini berasal dari bangsa Barat yang masuk ke negara-negara Islam dengan adanya persentuhan umat Islam dan bangsa Barat yang menjajah umat Islam. Gagasan ini juga dipercepat dengan semakin banyaknya pelajar-pelajar Muslim yang menuntut ilmu ke benua Eropa
ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan bangsa Barat di negeri mereka berasal. Selanjutnya adalah gerakan nasionalisme di beberapa negara Islam. Yang pertama di Mesir. Gerakan ini dipelopori oleh Al-Tahtawi. Al-Tahtawi sendiri memiliki suatu pendirian bahwa Mesir dan negara-negara Islam yang lainnya dapat maju apabila berada di bawah kekuasaan penguasa yang berasal dari negara itu sendiri, dan bukanlah di bawah pimpinan orang-orang asing seperti bangsa Barat. Kemudian dilanjutkan oleh Mustafa Kamil. Beliau mendirikan suatu partai yang bernama Partai Hizb al-Wathon, di mana fungsi dibentuknya partai ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Mesir dari kekuasaan Inggris. Akan tetapi dalam menjalankan perjuangan tersebut, Mustafa Kamil harus terhenti karena beliau wafat pada tahun 1908 dalam usianya yang masih 34 tahun. Kemudian perjuangan Mustafa Kamil ini diteruskan oleh Muhammad Farid Bey, di mana Muhammad Farid Bey ini adalah seorang pemimpin majalah yang bernama Al-Liwa. Melalui majalah Al-Liwa ini, Muhammad Farid Bey mengumandangkan semangat nasionalisme bangsa Mesir. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalisme bangsa Mesir ini dipelopori oleh Sa'ad Zaghinul Pasha, di mana atas perjuangan Sa'ad Zaghinul Pasha ini, Mesir diakui kemerdekaannya pada bulan Februari tahun 1922. Dan Sa'ad Zaghinul Pasha dinobatkan sebagai Perdana Menteri pertama di negara Mesir. Yang kedua adalah Turki. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, negara Turki Utsmani kehilangan daerah-daerah jajahannya beserta negerinya yang terancam punah dari muka bumi. Akan tetapi meskipun tentara sekutu yang berasal dari Inggris dan Perancis sudah berhasil menduduki ibu kota Turki Utsmani, yakni Istanbul, kebangkitan semangat nasional dapat menghalau kedatangan tentara sekutu yang berasal dari Inggris dan Perancis tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1925, tepatnya pada tanggal 25 Juli, ditandatanganilah perjanjian Lausanne dan pemerintahan Mustafa Kamil mendapatkan pengakuan internasional yang menandakan bahwa Turki telah mendapatkan kemerdekaannya. Yang ketiga adalah India-Pakistan. Pada tahun 1857, kerajaan Mughal mengalami kehancuran, di mana kerajaan Mughal di India merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di India pada saat itu. Dalam usaha melepaskan diri dari jajahan bahasa Inggris, pembaharu-pembaharu di India memiliki peranannya masing-masing. Seperti dalam perwujudan negara Pakistan, Syed Ahmad Khan dengan ide cemerlangnya mengenai pentingnya ilmu pengetahuan, menjelaskan bahwa Islam tidak menentang yang namanya ilmu pengetahuan dan kemajuan abad modern. Selain itu, Muhammad Iqbal dengan ide dinamika yang dimilikinya amat sangat membantu usaha Muhammad Ali Jinnah dalam menggerakkan umat Islam yang berada di India, yang pada 100 tahun yang lalu masih berada dalam masa kemunduran guna menciptakan negara beserta masyarakat Islam yang modern di India. Pembahasan selanjutnya adalah beberapa tokoh Islam pada abad modern. Yang pertama adalah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk atau biasa dikenal dengan Mustafa Kemal lahir di Salonika pada tahun 1881. Mustafa Kemal merupakan anak dari seorang pegawai biasa di salah satu kantor pemerintahan di Turki. Ayahnya bernama Ali Reza dan ibunya bernama Zubaida, yang merupakan seorang muslimat yang sangat taat dalam beragama. Dalam mewujudkan cita-citanya memajukan negara Turki ini, Mustafa Kemal melakukan suatu pembaharuan yang dibangun di atas dasar nasionalisme, sekularisasi, dan westernisasi. Dapat juga dikatakan bahwa Mustafa Kemal berusaha memajukan Turki dengan mentransformasikan apa saja yang ada di negara barat ke dalam negara Turki.
Selain itu, Mustafa Kemal juga melakukan suatu pembaharuan dengan mengadakan suatu kontak antara umat Islam dengan bangsa Barat, di mana hal ini mendorong umat Islam untuk berpikir secara kritis, objektif, analitis, dan rasional. Sehingga Turki Utsmani pun berubah menjadi negara yang terang benderang dengan meninggalkan kebodohan dan kebekuan dalam masa kemunduran. Pembaharuan dalam bidang politik, Mustafa Kemal membentuk suatu negara baru, di mana negara baru ini disebut dengan Negara Republik dengan ibu kotanya Ankara. Beliau juga ditunjuk sebagai seorang presiden dan Ismet sebagai seorang perdana menteri. Selain itu, Mustafa Kemal juga membentuk suatu Majelis Nasional Agung dengan beberapa keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan. Dalam bidang hukum, Mustafa Kemal menghapuskan Kementerian Urusan Syariat yang pada sebelumnya kementerian ini dibentuk sebagai pengganti dari Biro Syekh al-Islam, di mana hukum syariat ini digantikan dengan undang-undang sipil. Dalam bidang pendidikan, Mustafa Kemal melakukan pembaharuan dengan melepaskan semua unsur keagamaan yang ada pada sekolah-sekolah asing pada tanggal 7 Februari 1924. Dikarenakan pendidikan agama menjadi tanggung jawab kedua orang tua serta pendidikan imam dan khatib. Dalam bidang peradaban, pada tahun 1925, masyarakat Turki dilarang memakai terbus dan diganti dengan topi barat, serta dilarangnya memakai pakaian agama dan diganti dengan pakaian barat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, diterapkan beberapa kebijakan seperti mengurangi volume perdagangan ke luar negeri, mengurangi pengeluaran dalam bidang militer, serta memberi bantuan kepada sektor swasta agar sektor swasta menjadi lebih mandiri. Yang kedua adalah Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan atau biasa dikenal dengan Ahmad Khan adalah seorang pembaharu dari India yang lahir di Delhi pada tahun 1817, tepatnya pada tanggal 17 Oktober. Sayyid Ahmad Khan merupakan seorang putra dari Mir Muttaqi, yakni seorang petapa soleh yang memiliki pengaruh sangat besar dalam kerajaan Mughal. Sebelum tahun 1857, pemikiran Ahmad Khan sangat terlihat dalam tulisan-tulisannya yang bercorak sektarian, apologetik, dan puritan. Dan salah satu karya dari Ahmad Khan ini adalah buku Jilaul Qulub Bizik al-Mahbub yang bermakna menyucikan hati dengan mengingat yang dicintai, di mana sumber inspirasi yang memengaruhi pemikiran Ahmad Khan pada saat itu adalah gerakan pembaruan Islam, yakni Syekh Waliullah dan Wahabi. Setelah tahun 1857, pemikirannya menjadi lebih dinamis, rasional, dan pragmatis, di mana hal ini disebabkan oleh nuansa yang Ahmad Khan peroleh setelah melakukan perjalanan ke Inggris. Ahmad Khan pun lebih berfokus pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral daripada membicarakan segala suatu hal atau masalah-masalah yang sulit diterima oleh akal. Dalam pemikiran sosial, Ahmad Khan amat sangat berkaitan dengan pemikiran keagamaannya yang rasional dan sangat modern, di mana hal ini terbukti dengan konsep yang digagas oleh Ahmad Khan, bahwa kemajuan yang diperoleh bangsa Barat bukan karena agama Kristen mereka, melainkan karena kemampuan intelektual mereka dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga Ahmad Khan melakukan suatu reformasi dalam beberapa bidang, seperti bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Dalam bidang pendidikan, Ahmad Khan berusaha menjembatani kesenjangan yang terjadi dalam intelektual pada periode pertengahan dan juga periode modern. Hal ini sudah disadari oleh Ahmad Khan semenjak ia kecil mengenai pentingnya berbahasa Inggris dalam sebuah media pengajaran. Ahmad Khan juga melakukan sebuah peningkatan dalam bahasa Urdu dengan penerjemahan karya-karyanya ke dalam bahasa Urdu yang berkaitan dengan ilmu sosial dan juga ilmu eksakta. Dalam bidang sosial keagamaan,
Ahmad Khan melakukan sebuah penolakan terhadap hukum-hukum Islam yang lama, di mana hukum Islam yang lama ini dianggap sudah tidak relevan, seperti meniadakan hukuman potongan tangan bagi orang yang mencuri, meniadakan perbudakan, serta menyediakan yang namanya poligami atau tidak lagi menganjurkan orang-orang untuk melakukan poligami. Yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah atau lebih akrab dikenal dengan Muhammad Abduh merupakan salah satu pembaharu Islam dan tokoh pemikir Islam pada awal abad ke-19 Masehi. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi di sebuah kota bernama Mahallah, Mesir, dan ayahnya yang bernama Abdullah bin Hasan Khairullah yang merupakan seorang petani keturunan bangsa Turki, serta ibunya bernama Junaidah Uthman yang merupakan seorang wanita keturunan bangsa Arab. Sebagai seorang yang memiliki peran penting dalam pembaharuan Islam, Muhammad Abduh melakukan suatu gerakan pembaharuan Islam dengan beberapa agenda, di mana agenda ini bertujuan untuk memurnikan Islam sebagai ajaran yang paling benar dari berbagai macam pengaruh ajaran dan amalan Islam yang tidak benar. Dalam rangka memurnikan Islam sebagai ajaran yang paling benar dari berbagai macam pengaruh ajaran dan amalan Islam yang tidak benar, Muhammad Abduh melakukan beberapa gerakan seperti purifikasi, yakni pemurnian ajaran Islam, di mana hal ini berkaitan dengan bid'ah dan khurafah yang muncul dan masuk ke dalam kehidupan beragama umat Islam. Dalam hal ini, Muhammad Abduh berpandangan bahwa seorang muslim harus dan diwajibkan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam perbuatan-perbuatan syirik. Selanjutnya adalah reformasi. Reformasi yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah reformasi dalam bidang pendidikan, terutama dalam pendidikan tinggi Islam, di mana ini difokuskan kepada Universitas Al-Azhar yang merupakan alma mater dari Muhammad Abduh. Dalam hal ini, Muhammad Abduh memberikan suatu pernyataan bahwa kewajiban dalam belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik yang berbahasa Arab, yang berisikan dogma ilmu kalam guna membela Islam, namun kewajiban dalam belajar juga harus diletakkan dengan mempelajari sains-sains modern serta sejarah. Kemudian pembelaan Islam. Melalui risalah at-tauhidnya, Muhammad Abduh tetap berpendirian kepada mempertahankan potret diri dari Islam. Muhammad Abduh juga berusaha dalam mempertahankan potret agama Islam dengan memberikan suatu penegasan bahwa jika pikiran kita dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya, maka hasil yang akan kita capai akan selaras dengan kebenaran ilahi yang kita pelajari melalui ilmu agama. Yang terakhir adalah reformulasi. Muhammad Abduh melakukan suatu agenda reformulasi dengan jalan membuka kembali pintu ijtihad. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kemunduran yang dialami oleh umat Islam disebabkan oleh dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam faktor internalnya adalah Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia, sedangkan faktor eksternalnya adalah manusia yang diciptakan dalam keadaan yang tidak terkekang. Tokoh Islam pada abad modern selanjutnya adalah Sayyid Muhammad Rashid Ridho atau biasa dikenal dengan Muhammad Rashid Ridho. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1282 Hijriah di Kolmun, Lebanon. Muhammad Rashid Ridho merupakan seorang bangsawan Arab yang masih memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, yakni putra dari Ali bin Abu Thalib dan Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Sebagai seorang yang memiliki peran penting dalam pembaharuan Islam, Muhammad Rashid Ridho melakukan sebuah gerakan pembaharuan Islam dengan beberapa ide-ide pembaharuannya semenjak ia berada di Suriah. Ide pembaharuan Muhammad Rashid Ridho yang pertama adalah dalam bidang teologi. Dalam masalah teologi ini, pemikiran Muhammad Rashid Ridho masih terpengaruh oleh pemikiran para tokoh-tokoh gerakan Salafiyah, di mana pada zaman ini
masalah akidah masih belum tercemar dengan berbagai macam unsur-unsur tradisi ataupun pemikiran para filsuf. Dalam masalah akal dan wahyu, Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwa masalah ketuhanan menghendaki agar urusan yang berkaitan dengan keyakinan harus mengikuti arahan dan petunjuk dari wahyu. Mengenai sifat Tuhan, Muhammad Rashid Ridho berpendapat sebagaimana pandangan dari kaum salaf, yakni menerima tentang adanya sifat-sifat Tuhan sebagaimana sudah dinyatakan oleh Nash dan tanpa memberikan suatu tafsiran ataupun takwil. Dalam konsep iman, Muhammad Rashid Ridho memiliki sebuah dasar pemikiran yang menyatakan bahwa yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam adalah keyakinan serta amal perbuatan umat Islam yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Rashid Ridho melakukan beberapa aktivitas yang cukup berpengaruh bagi umat Islam, seperti membentuk sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Al-Da'wah wal Irsyad di Kairo pada tahun 1912. Muhammad Rashid Ridho juga melakukan sebuah pembaharuan dalam bidang pendidikan, seperti ditambahkannya mata pelajaran teologi, sosiologi, ekonomi, ilmu bumi, sejarah, pendidikan moral, ilmu kesehatan, dan ilmu hitung ke dalam kurikulum, serta bahasa-bahasa asing dan juga ilmu tentang bagaimana mengatur rumah tangga atau bisa juga disebut dengan ilmu kesejahteraan keluarga. Demikian penjelasan dari saya mengenai Islam dan abad modern. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.